giliran ada dangdut, ada artis, ada apa, ngasih apresiasi. Terus yang kayak begini nggak dikasih apresiasi, pemerintah goblok kalau andaikan nggak mengasih apresiasi ini, saudara-saudara. Jangan bilang-bilang kami Mahdi, jangan bilang-bilang ke panitia. Saya Bahar bin Smith siap diteror, diancam, dipenjara atas apa yang saya sampaikan, saudara-saudara. Saya akan memberikan video mengenai ceramah dari Bahar bin Smith. Katanya ceramah teman-teman, tapi ini malah mencaci maki, menghina, dan memprovokasi umat. Jadi ceramahnya itu ya teman-teman, isinya hanya mengadu domba dan mengajak umat untuk membenci pemerintah. Jadi nggak ada ini yang namanya majelis ilmu. Jadi yang disampaikan itu bukan ilmu-ilmu agama, melainkan hanya teriak-teriak, memaki-maki, marah-marah. Nah teman-teman, jadi yang saya ingin sampaikan ya, saya akan terus sampaikan kebenaran dan membongkar bahwasanya mereka ini yang mengaku-ngaku ataupun mengatasnamakan sebagai zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata bukan. Jadi mereka itu nebeng dengan nama cucu Nabi. Kalau mereka itu nggak nebeng dengan nama cucu Nabi, mereka itu nggak akan laku teman-teman, nggak akan ada yang mendengarkan, melainkan malah ceramah opo iki, isinya hanya marah-marah. Nah seperti itu teman-teman. Berhubung mereka itu nebeng dengan atas nama cucu Nabi, nah banyak kaum muslimin ini yang tertipu. Oh ini cucu Nabi, oh sangat berani. Nah seperti itu teman-teman. Maka dari itu jangan mau kita itu diadu domba ataupun dibodoh-bodohi oleh mereka yang mengatasnamakan cucu Nabi. Padahal mereka itu bukan cucu Nabi, melainkan mereka itu adalah cucunya Mang Ubed. Ini saya sering sampaikan ya teman-teman. Nah teman-teman, coba mari kita simak yaitu yang katanya ceramah dari Bahar bin Smith. Coba mari kita simak videonya. Ya Rabbi, ya satu huruf, alif satu huruf, ro satu huruf, ba satu huruf, ya satu huruf. Ya Rabbi 5 huruf. Dari setiap satu huruf, kata Allah, akan Allah ciptakan 360 malaikat yang punya 360 kepala. Setiap kepala punya 360 wajah, tiap wajah punya 360 mulut, tiap mulut punya 360 lidah, dan tiap lidah akan memohonkan ampun atas dosa-dosa orang yang bersolawat dan yang mendengar solawat tersebut. Dan malaikat itu tidak akan mengangkat kepala dari sujudnya sebelum Allah mengampuni seluruh dosa-dosa orang tersebut. Jadi dengan adanya kita duduk di sini bersolawat nimba ilmu, yang kanan kebagian, yang kiri kebagian, yang depan kebagian, yang belakang kebagian, bahkan yang tidak suka sama ini pengajian ikut mendapatkan keberkahan, kebaikan dan rahmatnya, saudara-saudara. Terus pemerintah giliran ada dangdut, ada artis, ada apa, ngasih apresiasi. Terus yang kayak begini nggak dikasih apresiasi, pemerintah goblok kalau andaikan nggak mengasih apresiasi ini, saudara-saudara. Udah Habib Mahdi tenang, ada apa-apa Bahar bin Smith yang ditangkap, tenang aja. Kalau ada pemerintah, pejabat nggak terima dengan apa yang saya sampaikan, jangan bilang-bilang ke Habib Mahdi, jangan bilang-bilang ke panitia. Saya Bahar bin Smith siap diteror, diancam, dipenjara atas apa yang saya sampaikan, saudara-saudara. Makanya jangan macam-macam sama rakyat, betul? Jangan macam-macam sama masyarakat, betul? Weh, ini Indonesia, kedaulatan daratan, kedaulatan lautan Indonesia bukan milik Aguan, bukan milik Sedayu Group, bukan milik Jokowi, bukan milik Prabowo, bukan milik PDI, bukan milik anggota dewan, bukan milik seluruh pejabat-pejabat pemerintah, bukan milik seluruh partai politik manapun, tapi kedaulatan bangsa, kedaulatan negara, kedaulatan daratan dan lautan Indonesia, rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, tanah Indonesia milik kita bersama, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Ayo prajurit pembela Rasulullah, satu lagu aja, nggak usah 2, 3, 4, sekali aja semuanya. Pakein flash HP-nya sebelum kita mahalul qiyam. Semuanya prajurit Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah ini yang disebut dakwah ya teman-teman?
isinya hanya mencaci maki pemerintah, isinya hanya ya membuat keributan. Jadi mengajak rakyat itu untuk membenci pemerintah, menyangkut nama Pak Jokowi lah. Jadi saya malah hakul yakin Bahar bin Smith itu bukan cucu Nabi SAW. Yakin sekali teman-teman. Mana ada model begini yang mengatasnamakan sebagai zuriat Nabi. Nggak ada mirip-miripnya sama sekali. Nggak ada lah teman-teman. Coba dari segi mana teman-teman? Ya, dari ilmunya sama sekali nggak ada. Malah ceramahnya itu isinya hanya khurafat, isinya hanya meninggikan leluhurnya. Dan bahkan ya Bahar bin Smith ini juga suka mengklaim yang katanya Indonesia ini didirikan oleh para habaib. Itu saja sudah bukan cucu Nabi. Apalagi dengan ilmiah, secara ilmiah ya, berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman, filolog, dan tes DNA. Nggak ada sama sekali. Buktinya mana? Nggak ada buktinya teman-teman. Nggak ada dalilnya kalau mereka itu cucu Nabi. Tes DNA ya sangat jauh sekali. Ketika dimintai tes DNA, apa coba teman-teman alasannya Bahar bin Smith? Alasannya meminta untuk membongkar kuburan Rasulullah SAW. Kurang ajar. Kalau benar-benar ini cucu Rasulullah, mana mungkin ya Bahar bin Smith ini meminta untuk membongkar makam Rasulullah untuk untuk diambil sampel darahnya yang katanya harus dicocokkan. Ya Allah, bukan cucu Rasulullah, ya pasti tega gitu teman-teman. Dan ini sudah menunjukkan bahwasanya Bahar bin Smith ini bukan cucu Nabi. Jadi gini teman-teman ya, ceramahnya itu isinya hanya memprovokasi umat, mengadu domba, dan tidak ada ilmu agama yang disampaikan. Itu intinya. Maka dari itu kita sebagai kaum muslimin jangan mudah ditipu, dibodoh-bodohi oleh mereka ini yang mengatasnamakan sebagai cucu Nabi. Bahar bin Smith, Hanif Al-Aqtas, Bapak Rizik Syihab, apa namanya lagi, Habib-habib yang lain, As-Segaf, Al-Muhdor, Al-Habsi, semua itu dari klan Ba'lah teman-teman. Pantas saja teman-teman ya, mereka ini sering berseberangan dengan kaum muslimin yang ada di Indonesia ini. Ya, mereka kalau berceramah isinya hanya mengadu domba. Jadi tidak ada adab-adabnya sama sekali. Ya pantas saja ya ketika dites DNA, Ba'lawi itu malah lebih ke DNA-nya Yahudi Ashkenazi teman-teman. Ya pantas ya teman-teman, Yahudi ya. Di sana saja mereka itu tahu sendiri teman-teman ya, memerangi saudara kita kaum muslimin. Pantas saja di Indonesia ini sering berseberangan. Bahkan presiden digoblok-goblokin, kiai digoblok-goblokin, ulama digoblok-goblokin, semua digoblok-goblokin ya teman-teman. Jadi semua itu di mata Bahar bin Smith itu tidak ada yang benar. Orang yang semacam ini malah membuat gaduh Indonesia. Masalah nasab saja mereka itu berani menipu, mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Apalagi masalah seperti ini teman-teman. Ceramahnya saja sangat nibul sekali. Maka kita sebagai muslimin berhati-hati, jangan mau diadu domba oleh yang namanya Bahar bin Smith, Bapak Rizik Syihab. Jangan sampai sejarah ini terulang kembali teman-teman, yang dimana mereka itu memiliki leluhur yaitu Utsman bin Yahya, ya berseberangan dengan para ulama pribumi. Mereka itu malah lebih ya membela Belanda daripada kaum muslimin pribumi ini teman-teman. Dan mereka malah mengharamkan yang namanya ya memberontak terhadap pemerintah Belanda. Sedangkan ulama-ulama pribumi ini mengajak para santri masyarakat untuk melawan penjajah Belanda. Ini malah ya leluhurnya Bahar bin Smith, Utsman bin Yahya, Habib ini malah membela Belanda. Terus gimana teman-teman ya? Sekarang inilah ya teman-teman ya keturunan-keturunan dari yang suka membela Belanda. Maka dari itu hati-hati, jangan sampai kita ini mudah terprovokasi. Indonesia itu tidak butuh Habib, aman tanpa Habib teman-teman, aman. Nggak ada yang mengompor-ngompori, memprovokasi seperti Bapak Rizik Syihab ini ketika ceramah di Aceh. Coba seperti apa teman-teman ya? Seperti apa coba? Memprovokasi warga Aceh untuk apa? Untuk membenci yaitu Pulau Jawa yang katanya Habib ini mau di sweeping lah dan lain-lainnya teman-teman. Hati-hati, jangan sampai kita itu diadu domba. Kita itu memiliki leluhur yang sama. Jadi leluhur kita itu untuk mempertahankan Indonesia ini dari penjajah. Ini malah kita itu dijajah oleh orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi ya teman-teman. Kan lucu ya, mengaku cucu Nabi disuruh minta bukti marah-marah.
alasannya macam-macam. Disuruh untuk menunjukkan kitabnya, tidak memiliki kitab dari abad keempat. Dan ini saya sering ya bahas di channel saya, teman-teman. Jadi hati-hati ya, jangan mau kita itu diadu domba. Dan jangan jangan ngundang lagi lah ya ceramah dari Bahar bin Smith itu, nggak ada faedahnya sama sekali.